Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Lukito, NIM K2319005 akan menjelaskan materi tentang divergensi vektor. Yang pertama yaitu apa itu divergensi. Di sini kita dapat mengamati ada gambar balon. Jika kita buat beberapa lubang kecil dari balon ini, kemudian kita tekan balonnya, maka akan keluar gas dari dalam balon dengan kecepatan tertentu. Volume balon akan berkurang seiring dengan balon yang ditekan. Untuk mengetahui seberapa banyak dan seberapa besar dari gas yang keluar, kita dapat menggunakan rumus divergensi. Nah, volume per detik dari gas yang keluar dari dalam balon itu sama dengan divergensi dari kecepatan gas tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang divergensi, yang pertama kita akan mempelajari yaitu definisi divergensi. Divergensi merupakan suatu operasi matematika pada vektor yang menghasilkan skalar. Jadi, prinsip ini mirip dengan dot product yaitu A dot B sama dengan AB cos theta, di mana ini vektor menghasilkan skalar. Untuk mendefinisikan divergensi, kita misalkan vektor V dalam titik x, y, z sebagai V1 dalam arah X, ditambah V2 dalam arah Y, dan V3 dalam arah Z terdefinisi dan terdiferensiabel pada setiap titik, maka divergensi dari vektor V didefinisikan oleh nabla dot V sama dengan do per do x i plus do per do yj plus do per do zk dot V1i, V2j, V3k. Untuk perkalian dot seperti ini, yang menghasilkan hasil hanyalah yang sekomponen. Jadi ini kita kalikan dengan ini kalikan dengan ini kalikan dengan ini. Kalau do per do yj kita kalikan dengan V1i, maka hasilnya 0 karena dia tidak sekomponen. Maka hasilnya seperti ini, do V1 per do X plus do V2 per do Y plus do V3 per do Z. Bentuk ini merupakan sebuah bentuk diferensial parsial yang sudah kita pelajari dalam mata kuliah diferensial integral vektor. Bentuk ini itu sama dengan diferensial divergen dari vektor V. Adapun simbol segitiga terbalik ini biasa disebut nabla atau operator del, didefinisikan dengan do per do x dalam arah x plus do per do y dalam arah y dan do per do z dalam arah z. Kemudian selanjutnya kita akan pelajari sifat-sifat divergensi. Untuk mengetahui sifat-sifat divergensi, di sini kita misalkan dua vektor yaitu vektor f xyz dan vektor g xyz adalah vektor-vektor yang kontinu dan diferensiabel terhadap x, y, dan z. Kemudian psi dalam titik xyz itu merupakan fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap x, y, dan z, serta a dan b adalah bilangan real. Maka dari permisalan itu kita akan mendapatkan sifat-sifat. Yang pertama yaitu nabla dot a vektor f ditambah b vektor g sama dengan a nabla dot vektor f ditambah b nabla dot vektor g. Sifat yang kedua yaitu nabla dot psi vektor f sama dengan psi dalam kurung nabla dot vektor f ditambah nabla psi dot vektor f. Sifat yang ketiga yaitu nabla vektor f cross g sama dengan nabla cross f dot g dikurangi vektor f nabla cross g. Sifat yang keempat yaitu nabla cross f sama dengan 0. Saya tidak akan menjelaskan pembuktian dari sifat-sifat ini karena akan memerlukan waktu yang cukup lama dan itu tidak akan mungkin cukup waktunya. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang contoh soal divergensi. Di sini contoh soalnya jika vektor A sama dengan 3xyz kuadrat dalam arah x ditambah 2xy pangkat 3 dalam arah y dikurangi x kuadrat yz dalam arah z dan psi adalah 3x kuadrat min yz, carilah nabla dot vektor A di titik ini dan yang kedua vektor A dot nabla psi di titik ini. Untuk menjawabnya kita alternatif penyelesaiannya seperti ini. Nabla dot vektor A, nabla tadi kita definisikan dengan ini, kemudian vektor A-nya dari soal kita tulis seperti ini. Perkalian seperti ini yang menghasilkan hasil itu hanyalah yang sekomponen. Jadi ini kita kalikan dengan ini
Ini kita kalikan dengan ini, dan ini kita kalikan dengan ini, sehingga hasilnya seperti ini. Jadi bentuk hasil perkalian ini dengan ini nanti merupakan diferensial parsial yang hasilnya ini. Kemudian kita masukkan titik 1-1 ke dalam hasilnya, sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu -8. Kemudian yang kedua yaitu A dot nabla besi. Kita tulis vektor A-nya, kemudian nabla kita tadi definisikan sebagai 2/2xi plus 2/2yj plus 2/2zk, kemudian besinya kita tulis 3x kuadrat min z di masing-masing komponen. Kemudian kita dapatkan seperti ini. Ini merupakan bentuk diferensial parsial. Jadi yang kita turunkan pada bagian ini adalah yang pada komponen X-nya. Yang selain X kita anggap sebagai konstanta. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita kalikan I dengan I yang sekomponen. Komponen Y dengan komponen Y, komponen Z dengan komponen Z, sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian kita masukkan titik tadi sehingga didapat hasil -15. Itu contoh soal tentang divergensi vektor. Selanjutnya kita akan masuk ke teorema divergensi Gauss. Untuk teorema divergensi Gauss ini ada yang menyebutnya sebagai teorema divergensi saja, ada yang menyebutnya sebagai teorema Gauss, dan ada yang menyebutnya secara keseluruhan sebagai teorema divergensi Gauss. Untuk mengilustrasikannya, di sini kita bisa lihat ada sebuah ruang dimensi 3 yang di dalamnya terdapat sebuah benda solid S. Kita misalkan S ini sebagai benda padat yang terbatas dan tertutup yang dibatasi oleh 2S. Di sini juga terdapat N yang merupakan vektor normal satuan dengan arah tegak lurus ke arah luar. Jadi dia arahnya tegak lurus terhadap bidang S. Ini vektor satuan N, ini juga vektor satuan, vektor normal satuan, dan vektor normal satuan. Berikut bunyi teorema divergensi Gauss. Jika vektor F sama dengan M dalam arah X ditambah N dalam arah Y tambah P dalam arah Z, merupakan sebuah medan vektor di mana M, N, dan P memiliki turunan parsial pertama yang kontinu pada benda padat S dengan batas 2S. Jika N merupakan normal satuan luar yang tegak lurus terhadap 2S, maka integral lipat 2 dari Fn ds akan sama dengan integral lipat 3 dari divergen F dv. Di sini dapat kita lihat bahwa ini merupakan integral permukaan. Di sini integral volume. Integral permukaan sama dengan integral volume. Ekspresi ini merupakan bentuk dari teorema divergensi. Nah, yang menarik di sini ternyata ekspresi ini juga tidak hanya mengekspresikan dari teorema divergensi saja. Ternyata bentuk persamaan ini juga mengekspresikan dari hukum Gauss dan persamaan Maxwell yang pertama. Dengan arti fisis dapat kita lihat di sini, ini menyatakan flux. Integral lipat 2 dari Fn ds ini bisa sama dengan flux. Kemudian yang ini integral lipat 3 volume VdV ini menyatakan muatan. Dengan kata lain, flux F yang melintasi batas dari daerah tertutup di dalam ruang dimensi 3 adalah integral lipat 3 dari penyebarannya pada daerah tersebut. Untuk mengilustrasikannya, di sini dapat kita lihat ada ruang 3 dimensi yang di dalamnya terdapat sebuah benda padat. Dari benda padat itu dapat kita lihat ada 3 batas, S1 untuk bagian bawah, S2 batas pada bagian atas, dan S3 batas pada selimut. Di sini juga terdapat sebuah vektor normal satuan N yang arahnya tegak lurus ke arah luar, dia itu tegak lurus bidang ini. Jadi berdasarkan ekspresi dari persamaan ini, dapat kita katakan bahwa integral permukaan dari sebuah vektor F itu akan sama dengan
integral dari divergensi volume yang diselubungi oleh permukaan tersebut. Ini gambarnya. Ini. Jadi dalam mencari integral permukaan kita dapat menggunakan konsep teorema divergensi. Untuk contoh soalnya ini. Contoh soal yang pertama untuk teorema divergensi Gauss, di sini ada sebuah balok, diketahui medan vektor f x kuadrat y dalam arah x ditambah 2xz dalam arah y ditambah yz pangkat 3 dalam arah z menyeberangi permukaan persegi panjang padat S sebagaimana pada gambar di samping. Tentukan fluks medan vektor tersebut dengan menggunakan teorema Gauss. Sebenarnya kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan konsep integral permukaan biasa yang biasa kita gunakan pada konsep fluks. Namun di sini kita akan menggunakan konsep dari teorema divergensi, yaitu integral permukaan, integral lipat 2 atau integral permukaan dari fnds itu sama dengan integral lipat 3 dari divergen V f dv. Sama dengan integral lipat 3, nah belanya kita definisikan dengan ini, kemudian f-nya kita tulis dari soal, kemudian dv-nya. Karena ini merupakan dv, maka nanti dia mempunyai 3 buah batas, yaitu dz, dy, dx. Kemudian kita cari batasnya. Kenapa bisa dapat batas seperti ini? Karena jika kita lihat dari gambar, dalam arah X ini batasnya yaitu 1. Ini juga 1, yang terbesar 1. Jadi kita ambil 0 sampai 1. Dalam arah Y, kita ambil yang terbesar yaitu 2. Kemudian dalam arah Z, kita ambil yang terbesar yaitu 3. Ini merupakan bentuk integral lipat 3 atau integral berulang, sehingga kita bisa menyelesaikannya terlebih dahulu, yaitu mengintegralkan terhadap dz. Hasilnya seperti ini. Kemudian ini kita selesaikan dan kita integralkan terhadap dy sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian kita integralkan terhadap dx, hasilnya seperti ini. Kemudian kita masukkan batas atas batas bawahnya sehingga hasilnya 60. Ini sama dengan konsep integral berulang yang sudah kita pelajari dalam mata kuliah diferensial integral vektor. Contoh soal yang selanjutnya, hitunglah integral permukaan dari a nds di mana a sama dengan 2x min z dalam arah x ditambah x kuadrat y dalam arah y dikurangi xz kuadrat dalam arah z, dan S adalah permukaan yang dibatasi oleh, jadi di sini sudah diketahui batasnya sama seperti gambar ini. Maaf, dalam gambar ini seharusnya 0 ini di sini di origin, ini salah gambarnya. Kemudian kita jawab menggunakan teorema divergensi tadi bahwa integral lipat 2 dari permukaan itu sama dengan integral lipat 3 dari divergen A dv. Kemudian karena batas-batasnya sudah diketahui dari 0 sampai 1, 0 sampai 1, 0 sampai 1, kemudian kita masukkan nabelanya yaitu dodo xi yang sudah kita definisikan tadi sebagai operasi del. Kemudian vektor A-nya kita masukkan dari soal ini. Kemudian karena ini dv, maka dia memiliki 3 komponen, yaitu dx, dy, dan dz. Kemudian kita masukkan yaitu integral 01, 01, 01. Karena ini perkalian dengan ini menghasilkan 2. Ini perkalian dengan ini menghasilkan x kuadrat, dan ini perkalian dengan xz kuadrat ini menghasilkan min 2xz. Ini sama saja dengan bentuk diferensial parsial. Kemudian kita integralkan dulu terhadap dx sehingga diperoleh ini.
kemudian kita integralkan terhadap dy sehingga diperoleh ini, kemudian kita integralkan terhadap dz sehingga diperoleh ini, dan hasilnya 11/6. Demikian presentasi dari saya tentang divergensi vektor. Jika ada kesalahan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.